Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, teman sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Kawakib. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan masuk bab yang kedua ya. Jadi menggabungkan ilmu dan amal. Setelah pada pekan sebelumnya kita sudah membahas bab yang pertama, itu adalah niat, menjaga niat. Jadi refresh mawon gitu. Karena mungkin ada irisannya dengan pembahasan ini. Jadi di dalam pembahasan pekan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ya kita harus berusaha bagaimana kita itu menjadikan amal kita itu amal yang baik ya, atau amal yang hasan ya. Amal yang hasan ini adalah sebagai syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan amal yang hasan itu syaratnya ada dua. Yang pertama, amal yang kita lakukan ini harus benar ya, harus shawab. Shawab ini adalah mengikuti syariat Islam atau ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, bahwa amalan yang kita lakukan itu harus ikhlas ya, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pada bab yang kedua dengan judul menggabungkan ilmu dan amal. Menggabungkan ilmu dan amal ya. Nah, insyaallah nanti di sini ada 3 ayat Al-Qur'an yang nanti akan kita bahas, kemudian ada 2 hadis Rasulullah ya. Jadi kawan sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menggabungkan ilmu dan amal adalah sebab ditinggikannya derajat seseorang di dunia dan akhirat. Nah, di sini ditegaskan bahwa thariqah pembelajaran di dalam Islam itu adalah bahwa ilmu itu dipelajari untuk diamalkan, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi ketika kita belajar, ketika kita mengkaji sakhafah Islam, ketika kita mendalimi Islam, maka Islam yang kita kaji itu mestinya untuk kita amalkan ya. Sebagaimana di dalam pembahasan minggu lalu saya sudah menyampaikan apa kewajiban kita kepada Al-Qur'an ya. Jadi yang pertama, Al-Quran itu wajib untuk diimani. Setelah diimani, dibaca dan dihafalkan. Kemudian berikutnya difahami dulu ya. Jadi difahami dulu ya, dibaca, dihafalkan ya, kemudian difahami. Setelah difahami itu diamalkan. Dan tidak cukup sampai di situ, maka Al-Quran itu juga wajib untuk kita dakwahkan gitu ya. Jadi thariqah pembelajaran itu seperti itu ya. Jadi ilmu itu dipelajari untuk diamalkan ya. Kemudian yang pertama di kitab itu kita akan melihat firman Allah ya di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Jadi Al-Mujadilah ayat 11 ya. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Monggo diwaos bareng-bareng ya seperti minggu yang lalu ya. Boleh diikuti ya. Yarfa'illahu alladhina amanu ya. Atau monggo diwaca bareng-bareng. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ini kalau ayat lengkapnya ya, ini ayat lengkapnya. Tadi potongan ayatnya. Potongan ayat. Jadi kalau ayat lengkapnya ya, berlapang-lapanglah dalam majelis. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan ya. Ini surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Kemudian kita lihat tafsirnya ya. Di sini kita di kitab itu ya dijelaskan
apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah di dalam tafsirnya. Ya, jadi kalau di buku itu ada di catatan kaki, ya, bisa dilihat, ya. Jadi beliau menyampaikan, ya, di dalam tafsirnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, yaitu dengan pertolongan dan penyebutan yang baik di dunia dan di ruangan-ruangan surga kelak di akhirat. Nah, kemudian walladzina utul ilma, ya, atau yang artinya dan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat orang yang dianugerahi ilmu ke derajat yang tinggi oleh sebab mereka menggabungkan ilmu dengan amalnya. Jadi menggabungkan ilmu dengan amalnya. Karena memang untuk beramal itu harus pakai ilmu, ya. Jadi untuk beramal itu harus pakai ilmu. Jadi jangan sampai beramal tanpa ilmu, ya. Jadi kalau beramal tanpa ilmu, nanti dikhawatirkan amalan kita akan tertolak, ya. Ya. Kemudian ayat yang kedua, ya. Ini di dalam surat apa nih? Surat apa? Az-Zumar, ya, ayat 9, ya. Az-Zumar ayat 9. Jadi Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, kalau kita lihat terjemahannya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya, jadi kira-kira sama enggak orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, sama enggak, kira-kira? Tidak sama, gitu. Juga orang yang berakal dengan yang tidak, sama tidak kira-kira? Juga tidak, gitu. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya, gitu. Kita ambil di buku itu dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya. Di dalam tafsirnya beliau mengatakan, kul hal yastawil ladzina ya'lamu, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui Tuhannya dan mengetahui dinnya yang bersifat syar'i dan dinnya yang bersifat jazai, dan apa-apa yang merupakan miliknya dalam hal itu berupa asrar wal hikam, rahasia dan hikmah-hikmah, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Apapun dari yang demikian itu tentu tidak sama kedua golongan tersebut, sebagaimana tidak samanya malam dan siang, ya, cahaya dan kegelapan, ya, serta air dan api, ya. Jadi oleh beliau digambarkan seperti itu, ya. Jadi orang yang mengetahui tentu tidak sama dengan orang yang mengetahui, ya. Seperti ibarat malam dengan siang, ya. Ibarat cahaya dengan kegelapan, ya. Ibarat air dengan api. Kemudian innama yatadzakkaru, sesungguhnya hanyalah yang bisa menerima pelajaran itu bila diberi pelajaran, ya, atau ulul albab, ya, yaitu para empunya akal yang suci lagi cerdas. Maka merekalah yang mengutamakan keluhuran atas kerendahan. Mereka mengutamakan ilmu atas kejahilan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedurhakaan padanya. Karena mereka itu mempunyai akal yang menggiring mereka melihat pada dampak-dampak dari suatu perkara, berbeda dengan orang-orang yang tidak berakal, yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, ya. Itu yang bisa dilihat, ya, dari penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, di dalam kitab tafsir. Sekarang sedikit terkait dengan akal, ya. Jadi barangkali ada satu pertanyaan, ya. Jadi kira-kira orang itu dikatakan berakal, ya, itu seperti apa, gitu? Atau sama enggak akal itu dengan otak, ya? Akal dengan otak itu sama enggak? Sama badan, kira-kira Mas Anto? Akal dengan otak itu sama badannya? Apa? Bedanya di mana? Bedanya, ya? Materinya aja, kalau akal begitu. Ya. Atau berikutnya, kalau ada pertanyaan misalkan, akal itu di mana sih letaknya? Gitu.
Di mana kira-kira letaknya? Di mana Mas Ahmad kira-kira? Akal itu di mana letaknya? Ya. Ya. Jadi ya akal itu letaknya bukan di hati atau bukan juga di kepala, apalagi di dengkul gitu ya. Ya. Akal itu sesuatu yang abstrak gitu. Akal itu sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu sebenarnya akal itu kalau boleh didefinisikan, akal itu proses berpikir gitu. Akal itu proses berpikir ya. Yang di dalam proses berpikir itu dibutuhkan adanya 4 komponen ya. 4 komponen. Kalau salah satu tidak ada, maka orang itu akan tidak bisa berpikir ya. Atau akalnya itu tidak berfungsi gitu. Ya. Sering nggak kita itu mendengar misalkan pernyataan ya. Jadi makhluk Allah yang namanya binatang itu adalah makhluk yang tidak berakal. Sepakat? Bahkan ya, binatang itu makhluk Allah yang tidak berakal. Kemudian statement yang kedua ya, orang gila itu juga dikatakan orang yang hilang akal. Akalnya hilang. Nah, gila itu akalnya. Padahal kalau kita lihat hewan itu punya otak ya. Misalkan yang sering kita jumpai, kita saksikan ya ketika kita menyembelih ayam ya, kemudian kepalanya itu di apa namanya dibongkar di dalamnya itu ada otak kan. Padahal kita sebagai manusia juga punya otak, tapi kita manusia itu makhluk Allah yang berakal, sementara ayam itu tidak berakal. Padahal sama-sama punya otak. Demikian pula orang gila ya. Jadi orang gila itu apakah akalnya itu hilang? Kan juga tidak kan. Sorry, dia hilang akal. Apakah otaknya itu hilang? Kan tidak juga. Otaknya tetap ada. Nah, oleh karena itu otak dengan akal itu beda. Karena akal itu hakikatnya adalah proses berpikir. Proses berpikir yang membutuhkan 4 komponen. Yang pertama, yang pertama itu apa yang disebut dengan yang pertama itu al-waqi atau objek ya, objek al-waqi. Kemudian yang kedua itu adalah al-waqi. Kemudian yang kedua itu adalah sebelum itu ya maklumat ya. Maklumat itu satu atau informasi yang kita dapatkan sebelum maklumat satu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ad-dimal. Apa itu ad-dimal? Ad-dimal itu adalah otak ya. Jadi otak itu ya dia salah satu organ yang membantu nanti proses berpikir. Sedangkan komponen yang keempat itu adalah al-hawas atau pancain. Jadi proses berpikir itu terjadi ketika 4 komponen itu ada. Orang ketika tidak punya maklumat, kita hanya akan membahas maklumat satu komponen ini kita singkat ya. Pentingnya maklumat satu dalam proses berpikir atau informasi yang kita dapatkan sebelumnya, yang kemudian informasi itu disimpan di dalam otak gitu. Sehingga sewaktu-waktu maklumat itu diperlukan maka bisa dipakai gitu. Kita ambil contoh yang sangat sederhana ya. Misalkan ketika di hadapan panjenengan itu disodorkan koran, tapi tulisannya itu tulisan Cina ya, tulisan Cina, tahu ya tulisan Cina ya. Kan ada kan koran kalau koran sekarang sudah jarang ya, ya. Ketika disodorkan kepada kita koran berbahasa Cina ya. Padahal kita tidak pernah mendapatkan maklumat, kita tidak pernah belajar bahasa Cina, maka pasti kita tidak akan bisa memahami. Artinya apa? Kita tidak bisa berpikir ya. Karena kita tidak ada maklumat sama sekali ya. Sama halnya misalkan ketika ada orang non-muslim kemudian disodori non-muslim Indonesia ya. Karena kalau non-muslim Arab ya paham tulisan Arab kan gitu kan. Atau teman kita atau tetangga kita yang agamanya non-muslim tidak pernah belajar huruf hijaiyah, nah kamu tahu huruf hijaiyah misalkan disodori tulisan bahasa Arab, maka dia pun juga tidak akan bisa paham. Kenapa? Karena tidak pernah ada maklumat di dalam dirinya. Itulah nanti pentingnya kita itu belajar, pentingnya kita itu menindak itu dalam rangka untuk memperkaya hasanah keilmuan ya, dengan cara mendapatkan tadi apa yang kita sebut dengan maklumat saja, informasi yang ada sebelum. Baik, kemudian kita akan lihat di dalam buku itu ya, di dalam kitab Kawakim itu firman Allah yang ketiga ya. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109 ya, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min
qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yadruna wa yaziduhum khushu'a. Kalau kita lihat terjemahannya, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman. Ya, itu sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Kita bisa lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang dianugerahi ilmu pengetahuan sebelumnya, yaitu dari kalangan orang-orang soleh ahlul kitab yang berpegang teguh kepada kitab mereka dan menegakkannya, serta tidak mengganti dan mengubahnya. Idza yutla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam kitab itu ada dua hadis ya. Hadis yang pertama itu diriwayatkan dari Muslim di dalam kitab sahihnya, yaitu hadis nomor 2699 ya. Di situ bisa kita lihat wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya itu jalan menuju surga. Ya, jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kehadiran panjenengan semua ya di majelis Kawakib ini ya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka nanti Allah akan mudahkan bagi kita semua itu jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okay. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yakdhi biha wa yu'allim. Tiadalah kehasutan yang dibolehkan melainkan dalam dua macam perkara, yaitu seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta, kemudian ia habiskan di dalam al-haq atau di dalam kebaikan ya. Dan seseorang yang dikaruniai oleh Allah ilmu pengetahuan, kemudian ia memberikan keputusan dengan ilmunya dan mengajarkannya ya. Ini hadis riwayat Bukhari di dalam kitab sahihnya, hadis nomor 73. Baik, kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Jadi sebagaimana di dalam beberapa nas baik Al-Qur'an atau hadis tadi ya. Jadi wajib atas kita itu menggabungkan antara ilmu dengan amal ya. Jadi ilmu itu penting, makanya ya ngaji itu penting gitu ya. Salah satu fadilahnya itu ada beberapa ya. Jadi kenapa kita itu harus menuntut ilmu ya? Paling tidak ada 5 fadilah ya. Yang pertama itu adalah bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban agama ya. Insyaallah panjenengan semua tidak asing ya dengan sabda Rasulullah, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin ya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah tentu dalam konteks hadis ini itu adalah ilmu agama. Jadi ilmu agama itu fardu ain gitu, bukan fardu kifayah ya, fardu ain ya. Apa kira-kira bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Ada yang tahu? Pak Soekarno tahu? Ya. Nah, bedanya apa? Fardu ain sama fardu kifayah? Ya, kifayah, fardu kifayah. Oke.
baik. Makasih Mas Malaki. Jadi ngeten, saya kasih penjelasan yang simpel. Jadi kalau fardu ain itu taklif atau khitabnya seruan itu adalah kepada masing-masing individu. Misalnya kayak sholat wajib 5 waktu. Pak Wahyu Hardopo sebagai seorang muslim punya kewajiban, bukan ulama sahabat punya kewajiban. Dan kewajiban ini tidak bisa diwakilkan. Itu fardu ain. Dan bedanya kalau fardu kifayah, itu kalau di dalam kitab dijelaskan ya idza qama bihi al-bagu saqata 'anil baqi. Idza qama bihi jadi jika kewajiban itu telah tertunaikan secara sempurna, saqata 'anil baqi, maka yang lain yang tidak menjalankan kewajiban itu gugur dosa. Jadi kata kuncinya itu adalah selesainya atau sempurnanya kewajiban. Contoh ya, yang paling gampang kalau contoh fardu kifayah itu adalah mengurus jenazah. Ya. Itu kalau sudah dikuburkan ya, mulai dari dimandikan ya, dikafani, disolatkan, dikuburkan ya sudah selesai kan gitu. Yang tidak ikut terlibat itu ya gugur dosanya gitu. Karena sudah sempurna. Dan memang betul kalau fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain, tetapi tidak sebaliknya. Fardu ain tidak bisa berubah menjadi fardu kifayah, gitu. Tidak bisa. Ya. Termasuk ya menuntut ilmu, ya, menuntut agama nggak bisa diwakilkan. Gitu. Kenapa? Karena pemahaman kita terkait dengan ilmu agama itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk beramal. Gitu. Nanti kalau kita tidak ada ilmunya, dikhawatirkan amal kita itu bukan amal yang shawab, bukan amal yang benar. Tentu kalau amal kita bukan amal yang benar, maka amal kita bukan amal yang hasan, bukan amal yang baik. Kalau amal kita bukan amal yang baik, maka bisa dipastikan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya menuntut ilmu itu ya, untuk menjadikan amal kita amal yang benar, untuk menjadikan amal kita amal yang hasan ya, untuk menjadikan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kemudian terkait dengan menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Okay. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qala wa ma riyadul jannah qala khilaqud dzikr. Jadi Rasulullah itu bersabda, jika kalian melewati taman surga maka berhentilah. Monggo Mas Hasan, Pak Cito, Pak Rida, monggo. Kita sudah mulai tadi. Monggo lanjut mawon nggih. Oke. Jadi tadi kita membahas terkait dengan fadilah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Yang pertama tadi saya sampaikan menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Ya, tadi dari hadis Rasulullah ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Kemudian ada sabda Rasulullah yang tadi juga sudah saya bacakan ya, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surga, farta'u maka berhentilah ya. Qala wa ma riyadul jannah. Kemudian mereka bertanya, apakah taman surga itu? Ya, qala. Kemudian Rasul menjawab khilaqud dzikri ya. Ya, jadi beliau menjawab taman surga itu halaqah dzikir gitu ya. Nah, kemudian ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kemudian majelis ilmu itu sama dengan majelis dzikir ya. Satu di antaranya disampaikan oleh seorang ulama Atha bin Abi Robah yang beliau itu wafat tahun 114 Hijriah. Ya, berarti beliau itu dari generasi tabi'in ya, insyaallah generasi tabi'in ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan ya, kalau yang pekan minggu lalu kan ada juga dari ulama tabi'in ya, Al-Fudail bin Iyad ya, Al-Fudail bin Iyad itu juga dari tabi'in ya. Jadi beliau berkata majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal dan haram. Ilmu halal dan haram, mana yang halal, mana yang haram gitu ya. Jadi kayak kemarin kita singgung sedikit ya terkait dengan syariat yang berkaitan dengan hablum minan nafsi ya. Jadi ada makanan yang secara zat itu haram, ada makanan yang secara zat itu halal ya, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi majelis zikir yang dimaksud adalah majelis yang di dalamnya itu dibicarakan ilmu halal dan haram gitu ya. Yaitu bagaimana harus melakukan jual beli ya. Kayak jual beli itu kan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, betul apa betul? Betul ya?
Nah, ini kan ada ilmunya gitu ya. Atau misalkan kalau kita berbisnis ya, butuh modal ya. Modalnya kita dapatkan dari mana ya. Kan di situ kan juga ada halal haram ya. Kemudian di majelis juga yang dibicarakan misalkan terkait dengan puasa ya, mengerjakan sholat, kemudian hukum tentang munakahat ya, menikah, cerai ya, kemudian haji dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan majelis zikir gitu ya. Jadi majelis zikir yang disampaikan Rasulullah yang digambarkan sebagai taman surga. Termasuk majelis kita malam hari ini gitu nggih. Kira-kira termasuk betul? Ya, termasuk nggih. Ini adalah majelis ilmu ya. Yang insyaallah tanpa kita sadari ya, itu hadir di tengah-tengah itu para malaikat ya, yang senantiasa mendoakan kita dan memohonkan ampunan untuk kita. Nah, itu pentingnya menuntut ilmu. Itu fadilah yang pertama ya. Jadi bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban agama. Nah, definisi wajib itu kan insyaallah panjenengan sudah paham ya. Wajib itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan itu dosa. Jadi kalau kita tidak mau menuntut ilmu, wabil khusus misalkan ilmu agama ya, kemudian di dalam amal kita ternyata banyak pelanggaran ya, kita tidak bisa mengatakan kita nggak tahu, nggak bisa gitu ya. Jadi ya kita salah karena tidak mau menuntut ilmu ya, tidak mau belajar ya. Nah, kemudian fadilah yang kedua ya, ketika kita menuntut ilmu maka kita akan diberitahu jalan ke surga. Okay? Kalau ditanya misalkan ketika nanti kita sudah menghadap kepada Allah, kira-kira kita memilih mana, surga atau neraka? Okay? Pasti kita semua memilih surga gitu. Hanya orang-orang yang waras yang memilih surga gitu. Karena faktanya kan ada kan? Ya ada contoh artis ya, pernah ya? Ya itu juga pernah. Ya. Jadi ada kan artis itu yang katanya dia malah nantangin gitu ya, milih neraka ya, milih neraka gitu. Nah, cuman persoalannya itu ketika kita menginginkan ketika kita nanti kelak menghadap Allah itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Persoalannya adalah sudahkah ya kita ini melakukan amalan-amalan calon penghuni surga. Jadi jangan sampai apa yang kita inginkan itu tidak sinkron, tidak sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Gitu. Kalau kita ingin masuk surga, mestinya, ya, maka amal yang kita lakukan itu mencerminkan amalan calon penghuni surga. Bukan sebaliknya, kita menginginkan surganya Allah, sementara jalan yang kita tempuh itu jalan calon penghuni neraka. Nah, sebagaimana ada hadis Rasulullah ya, diriwayatkan oleh Muslim hadis nomor 7028. Rasulullah itu bersabda yang di buku tadi juga sudah ya ada ya. Ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu ya seperti ya kita ini ya, kita kan ada di majelis ilmu, betul nggak? Kita ada di majelis ilmu, kita sama-sama menuntut ilmu kan gitu. Yang menuntut ilmu di sini bukan hanya panjenengan ya, termasuk saya gitu. Termasuk saya pun juga tidak henti-hentinya untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu gitu. Jadi barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu ya, sahalallahu, maka Allah akan memudahkan lahu baginya ya, lahu bihi tariqan ilal jannah ya, jadi baginya itu jalan menuju surga gitu ya. Jadi kalau kita itu sering hadir di majelis ilmu ya, insyaallah itulah wasilah Allah memudahkan bagi kita untuk menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebagaimana tadi di dalam buku itu ya, tadi juga disinggung Quran surat Az-Zumar ayat 9 ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kira-kira sama enggak? Pasti tidak sama. Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran ya. Nah, kira-kira orang yang ahli ilmu ya, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu ya, itu pasti akan berbeda ya. Karena orang yang ahli ilmu itu akan mampu membedakan banyak hal. Ambil contoh ya, apa saja kira-kira? Orang ahli ilmu itu bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah ya. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kira-kira penting nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah? Penting gitu. Karena jangan sampai kita terjebak misalkan ya, serius untuk menjalankan yang sunnah sementara yang wajib itu ditinggal ya. Karena di sini itu ada yang namanya itu skala prioritas ya.
Kira-kira lebih utama mana? Menjalankan yang wajib atau menjalankan yang sunnah? Ya tentu yang wajib. Yang wajib itu lebih diutamakan. Kenapa? Karena konsekuensinya dosa. Tetapi kalau yang sunnah tidak dosa kalau tidak dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin amal kita atau perbuatan kita, itu hanya ada 5 hukum gitu. Atau yang kita sebut dengan ahkamul khamsah, hukum yang 5. Mulai dari wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Cuma ada 5 saja gitu. Ini kalau kita ngomongin perbuatan. Ya, qaidahnya al-aslu fil af'al at-taqayyadu bil hukm syar'i. Jadi hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara'. Hukum syara' ya 5 tadi. Kalau berkaitan dengan perbuatan. Kalau berkaitan dengan sesuatu atau benda yang dimanfaatkan oleh manusia, itu cuma ada 2, ya, halal dan haram. Qaidahnya al-aslu fil asya' al-ibahah. Malam yarid dalil tahrim. Jadi asal dari sesuatu itu hukumnya adalah mubah, hukumnya halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Gitu, okay? Jadi haramnya daging babi itu bukan ditentukan oleh apa? Oleh mudarat, ya. Mudarat dari daging babi itu sendiri ketika dimakan. Ya misalkan bisa menimbulkan penyakit karena ada cacing pita yang tidak baik bagi kesehatan. Haramnya daging babi itu karena ada nas yang mengharamkan, itu saja. Ada nas yang mengharamkan. Demikian pula keharaman makanan atau minuman yang lain itu semata-mata karena diharamkan oleh Allah. Ada nas yang mengharamkan. Berikutnya, orang yang ahli ilmu itu juga bisa membedakan mana yang mubah dan mana yang makruh. Mana yang mubah, mana yang makruh. Ya, kalau jangan dianggap sama, beda. Gitu. Kalau mubah itu kita boleh memilih karena tidak ada konsekuensi apa-apa. Gitu. Sesuatu yang mubah kan tidak ada konsekuensinya. Gitu. Contoh tadi misalkan sebelum kita mulai tadi Pak Atek menyampaikan, oh ternyata kesini itu kalau naik mobil dengan naik motor itu lebih cepat naik motor. Naik mobil atau naik motor kita kesini itu mubah, ya mubah saja. Tidak ada konsekuensi pahala atau dosa. Ya. Jadi kalau mubah itu kita boleh berdasarkan manfaat. Gitu. Kalau naik mobil enak ya, misalkan tidak kena angin, ya tidak kena angin gitu ya, bisa lewat tol ya dan seterusnya kan. Ya. Kalau naik motor kan di jalan-jalan yang sempit juga lebih enak misalkan ya. Itu pilihan mawon gitu. Kemudian berikutnya, orang yang ahli ilmu itu juga bisa membedakan halal dan haram. Ya, halal dan haram. Ya. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, bisa membedakan mana yang kekal dan mana yang fana. Ya. Ini harus kita pahami. Ya. Jadi jangan sampai kita hidup ini disorientasi. Ya. Kita hidup ini apa kira-kira yang mau kita kejar? Dunia, misalkan menumpuk harta, menumpuk materi, ya. Kemudian mengabaikan ya jalannya atau caranya ya dengan prinsip yang pekan yang lalu saya sampaikan misalkan ya. Jadi cari yang apa? Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal kan begitu. Ya, mestinya kita tidak begitu. Ya. Jadi kalau yang halal itu tentu diridhai Allah. Kalau yang haram itu pasti dimurkai oleh Allah. Yang kita cari kan keridhaan Allah ya. Nah, orang yang berilmu itu bisa mengetahui ya mana yang kekal, mana yang fana. Dunia ini fana. Gitu. Sementara ketika kita nanti menghadap Allah, maka kita akan menghadapi akhirat itu kan kekal gitu ya. Sementara dunia ini fana. Ya. Kemudian orang yang berilmu juga bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Juga bisa membedakan mana yang banyak pahalanya dan juga mana yang sedikit pahalanya. Terakhir, orang yang ahli ilmu itu bisa membedakan mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Gitu, ya. Jadi jangan sampai inginnya kita masuk surga tetapi jalan yang kita tempuh itu tidak menuju ke surga. Itulah pentingnya kita belajar. Ya, kita belajar agama. Ya. Nah, kemudian fadilah yang ketiga, ya, orang yang menuntut ilmu itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diberi pahala oleh Allah. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, ya, man talaba ilman fa'adrakahu. Barang siapa menuntut ilmu dan mendapatkannya, ya, kataballahu lahu kiflaini minal ajri. Maka Allah akan mencatat baginya pahala itu 2 bagian. Ya, menuntut ilmu kemudian mendapatkan ilmu yang dicari, maka dia akan mendapatkan pahala 2 bagian. Wa man talaba ilman falam yudrikhu kataballahu lahu kiflan minal ajri. Dan barang siapa menuntut ilmu tetapi tidak mendapatkannya, maka Allah akan mencatat baginya itu pahala 1 bagian. Ya. Jadi kadang-kadang ya, misalkan kita itu belajar bahasa Arab, ora mudeng-mudeng misalkan ya, itu tidak masalah, kita tetap akan mendapatkan pahala.
pahala gitu loh. Demikian pula ketika kita mengkaji Islam misalkan ya, kok juga tidak mudeng-mudeng, nggak usah khawatir ya, tetap akan mendapatkan pahala ya. Nah, kemudian faidah keempat ya. Jadi dengan menuntut ilmu itu menjadi wasilah dihapuskannya dosa. Sekarang saya tanya kepada panjenengan semua ya, adakah di antara kita itu yang sama sekali tidak memiliki dosa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada gitu. Kecuali Nabi, kecuali Rasul ya. Karena Rasul itu punya sifat maksum, terbebas dari dosa ya. Tapi kalau kita manusia biasa itu insya Allah pasti ada ya. Ya sedikit banyaknya tergantung kita gitu ya. Nah, orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi. Mau nggak kira-kira kita dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi ya? Contoh misalkan ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dan ini banyak ini yang meriwayatkan ya. Ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada Ibnu Majah, kemudian ada Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban ya. Jadi hadisnya berbunyi begini, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hattal khitanu fil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Jadi makhluk-makhluk Allah yang lain itu memintakan ampun kepada kita ya, ketika kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu ya. Bukan hanya penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air ya. Sekarang coba dihitung ikan yang ada di lautan, tentu jumlahnya sangat banyak sekali dan itu memintakan ampun kepada kita. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima ya, fadilah menuntut ilmu. Yang kelima itu adalah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ya, ayat 11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu contoh ya, ada satu contoh. Ini pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Siapa Umar bin Khattab? Pada pekan sebelumnya sedikit saya singgung ya. Umar bin Khattab adalah sahabat terbaik kedua Rasulullah. Sahabat kedua terbaik kedua Rasulullah. Yang pertama siapa? Abu Bakar ya. Juga khalifah yang kedua ya. Pengganti Rasulullah itu kan Abu Bakar, kemudian yang kedua itu Umar bin Khattab ya. Jadi di dalam hadis riwayat Muslim itu dijelaskan ya, Nafi' bin Abdul Haris itu pernah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an di Isfan ya. Ini nama satu tempat ya. Ketika itu Umar radhiyallahu an mengangkatnya sebagai gubernur Mekah ya. Jadi Umar mengangkat Nafi' bin Abdul Haris itu sebagai gubernur Mekah ya. Kemudian Umar pun berkata kepadanya, siapakah orang yang kamu serai urusan untuk memimpin penduduk lembah itu? Kemudian dia mengatakan ya, Nafi' bin Abdul Haris mengatakan, orang yang saya angkat sebagai pemimpin mereka itu adalah Ibnu Abza, salah seorang bekas budak kami ya. Jadi mantan budak diangkat menjadi pemimpin. Jadi budak ini kalau di dalam benak kita itu adalah orang yang ya tentu status sosialnya itu kan rendah, betul ya? Karena budak itu kan tidak merdeka, terhadap dirinya saja dia tidak merdeka gitu. Apalagi kemudian dijadikan pemimpin. Tapi ini sudah merdeka ya, mantan budak ya. Kalau mantan berarti sudah tidak budak lagi, menjadi orang yang sudah merdeka ya. Maka Umar mengatakan, apakah kamu mengangkat seorang bekas budak untuk memimpin mereka? Mantan budak diangkat jadi pemimpin. Kemudian Nafi' bin Abdul Haris menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah orang yang pandai memahami kitabullah, mendalami ilmu waris dan juga seorang hafiz. Jadi meskipun mantan budak, kemudian derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Dan di dalam sejarah Islam kan banyak sekali kan. Contoh misalkan kayak siapa? Mantan budak yang kemudian derajatnya itu diangkat oleh Allah ya, Bilal bin Rabah. Itu juga mantan budak. Ada lagi seorang sahabat ya, Zaid bin Harisah. Itu juga mantan budak. Tetapi karena keimanan dan ilmu yang dimilikinya, kemudian oleh Rasulullah itu diangkat menjadi panglima perang ketika perang Mu'tah. Namanya Zaid bin Harisah.
Ya. Bahkan bisa saya sampaikan Zaid bin Harithah itu satu-satunya sahabat yang namanya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi oleh Allah itu disebut namanya di dalam Al-Quran Zaid. Itu satu-satu sahabat. Ya. Sahabat yang lain itu tidak ada. Sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman itu namanya tidak disebut di dalam Al-Quran. Meskipun banyak ayat yang turun itu sebabnya itu karena mereka gitu. Tetapi nama mereka tidak diabadikan di dalam Al-Quran, disebut secara langsung. Satu-satunya sahabat yang namanya disebut secara langsung itu hanya Zaid, disebut Zaid. Nah tentu Zaid yang dimaksud di situ adalah Zaid bin Harithah. Ya, okay. Karena kalau kita kaji secara mendalam sirahnya itu adalah sebab turunnya ayat itu ketika ya Zaid bin Harithah itu menceraikan istrinya. Kemudian istrinya Zaid bin Harithah itu kemudian dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, namanya Sinten, ya, namanya Sinten itu. Ya. Nah itu ya, jadi ayat itu nanti menjelaskan sekaligus pelajaran yang bisa diambil dari pernikahan Rasulullah dengan mantan istrinya Zaid bin Harithah itu adalah kebolehan untuk menikahi istri mantan anak angkat. Ya. Karena dalam Islam itu anak angkat itu ya bukan siapa-siapa. Dulu ketika pada masa jahiliyah, anak angkat itu disamakan dengan anak kandung gitu. Dia tinggal bersama, ya, kemudian dapat waris, kemudian mantan istrinya tidak boleh dinikahi. Ya. Nah kemudian pada peristiwa itu, ini kebiasaan itu dihilangkan. Ya. Jadi mantan istri anak angkat itu boleh dinikahi. Ya. Sebagaimana Zaid bin Harithah itu adalah anak angkatnya baginda Rasulullah. Anak angkatnya. Nah dulu kan ketika pada masa Rasulullah awal-awal itu kan disebut Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kemudian tidak boleh. Jadi anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Maka kemudian diganti bukan Zaid bin Muhammad tetapi Zaid bin Harithah. Ya. Anak angkatnya bapak kandungnya itu ya Harithah tadi. Nah kemudian Allah juga mengangkat derajat orang yang berilmu. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi kalian itu bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Ya, akhirina. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, Al-Quran, dan merendahkan yang lain itu dengan kitab ini, maksudnya Al-Quran. Oke, jadi itu terkait dengan fadilah ya, keutamaan menuntut ilmu ya. Jadi yang pertama itu adalah menuntut ilmu itu kewajiban agama. Yang kedua, dengan menuntut ilmu itu akan diberi tahu jalan ke surga. Yang ketiga, dengan menuntut ilmu itu akan diberi pahala. Dan yang keempat itu akan dihapuskan dosa. Dan yang kelima itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Baik kawan sekalian, yang terakhir barangkali saya ingin menyampaikan kajian sirah sahabat ya. Yang di dalam kajian sirah sahabat ini saya akan mencontohkan seorang sahabat yang beliau itu sangat luar biasa ya. Semangatnya di dalam menuntut ilmu, semangatnya di dalam mencari kebenaran ya. Bahkan beliau itu berkeliling dunia ya, berkeliling dunia dari satu negeri ke negeri yang lain sampai kemudian beliau itu mendapatkan kebenaran ya. Yang saya maksud itu adalah sahabat Rasulullah itu yang bernama siapa kira-kira? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Insya Allah tidak asing dengan nama ini, Salman Al-Farisi. Dari namanya kita tahu Salman itu bukan orang Arab, betul ya? Dia bukan orang Arab. Kalau orang-orang Arab kan ya biasanya ya jadi kayak Abu Bakar ya itu Arab ya. Kemudian Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lah adapun Salman Al-Farisi itu aslinya adalah dari Persia ya. Makanya disebut Al-Farisi. Dan kalau sahabat-sahabat yang lain biasanya kan ada binnya ya. Misalkan baginda Rasulullah itu kan Muhammad bin Abdullah ya. Kemudian Umar bin Khattab ya. Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid. Oke. Tapi kalau Salman tidak disebut nasabnya ya. Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi ya. Jadi Salman itu dari Persia. Kalau sekarang itu mana? Iran. Kalau sekarang itu Iran. Kalau sekarang itu Iran ya. Lah, agama yang dianut awalnya itu adalah agama Majusi. Agama Majusi atau agama Zoroaster ya. Zoroaster. Apa yang disembah Majusi itu? Api. Yang disembah api. Jadi Salman itu salah satu orang yang dipilih oleh Allah yang akhirnya mendapatkan hidayah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok bukan Abu Thalib? Ya, kita tahu Abu Thalib itu
pamannya baginda Rasulullah. Sejak kecil bersama Rasulullah. Mendengarkan langsung Al-Quran itu dibaca oleh baginda Rasulullah. Ya. Tapi ternyata Abu Thalib itu tidak mendapatkan hidayah. Bahkan sampai ajal menjemput itu masih dalam keadaan kafir. Nah ternyata rahasianya, ya, kenapa Abu Thalib itu tidak bisa menerima hidayah? Ya, karena masih mengagungkan keturunan. Jadi berpegang teguh kepada ajaran nenek moyangnya. Itu Abu Thalib. Ya kita tahu kan sejarahnya ketika Abu Thalib itu sakaratul maut. Ya. Baginda Rasul itu menyampaikan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti di akhirat aku ada hujah untuk menolongmu paman. Gitu. Tetapi kemudian Abu Jahal, ya, Abu Jahal itu salah satu dedengkotnya orang Quraisy, ya, kafir Quraisy, ya, dia menyahut, gitu, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama bapakmu? Yaitu agamanya siapa? Abdul Muthalib. Sehingga Abu Thalib itu menjadi bimbang, ya. Jadi ternyata yang diserang itu adalah ya tadi, ya, keyakinan orang tuanya dengan mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama bapakmu? Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan hidayah. Itu beda dengan Salman, ya. Jadi Salman itu sebenarnya anaknya bangsawan, ya kepala suku lah kira-kira, ya. Kalau sekarang kepala suku gitu. Kemudian agama yang dianut itu adalah Majus. Ketika Salman kecil itu sangat disayangi oleh bapak, karena disayangi kemudian ya dipingit lah kira-kira, tidak boleh kemana-mana gitu. Saking sayangnya kepada Salman. Nah kemudian suatu ketika Salman itu diperintahkan oleh bapaknya itu untuk mengurusi sebagian pekerjaan bapaknya, karena bapaknya punya banyak kebun. Kemudian bapaknya repot, diminta Salman untuk mengurusi kebunnya. Singkat cerita, Salman berjalan menuju kebun itu ketemu dengan komunitas Nasrani, ya, komunitas Nasrani. Kemudian karena Salman itu tidak pernah keluar rumah, maka dia heran. Akhirnya dia masuk ke gereja Nasrani. Dan ternyata menurut pikiran Salman, agama Nasrani itu lebih baik dibandingkan dengan agama agama Majusi. Saking tertariknya, akhirnya Salman itu agak lama di gereja dan berinteraksi dengan orang-orang Nasrani sampai merupakan tugas yang diberikan oleh bapaknya. Singkat cerita, kemudian Salman pulang menyampaikan kepada bapaknya, ya demi Allah, agama orang Nasrani itu jauh lebih baik dibandingkan dengan agama itu, kata Salman kepada bapak. Nah, karena bapaknya itu khawatir, kemudian ya Salman ini diikat, dimasukkan kamar lah, ya, nggak boleh keluar rumah lah, ya, kira-kira begitu, nggak boleh keluar rumah gitu. Kemudian Salman tetap mengutus orang, ya, karena kan Salman itu kan anaknya bangsawan, ya, anaknya orang terpandang lah, ya. Ya singkat cerita, untuk terus berkomunikasi dengan komunitas Nasrani tadi. Nah, ketika itu ada dialog, ya, agama Nasrani itu dari mana? Agama dari mana? Kemudian disampaikan agama Nasrani itu dari Syam. Syam itu kalau sekarang itu Palestina, jadi Palestina, ya. Ada Palestina, kemudian Jordan, mana lagi? Syria, terus ada satu lagi, ya. Jadi Palestina, Suriah, kemudian Jordan sama Lebanon, ya. Itu Syam ketika itu, ya. Nah, kemudian singkat cerita, Salman itu berhasil melarikan diri. Dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan saudaranya untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama langsung ke sumbernya, langsung ke Syam, ya. Kalau sekarang ya ke Palestina lah, ya. Nah, kemudian Salman itu belajar ilmu kepada ya kalau dalam Islam itu ulama, ya. Jadi ulama Nasrani, ya, di Syam gitu. Sampai beberapa waktu gitu. Kemudian setelah beberapa waktu kalau di Nasrani itu apa namanya? Ya, apa kira-kira namanya? Pimpinan agamanya apa namanya? Ya pendeta lah kira-kira, ya. Pendeta, ya. Jadi pendeta Nasrani di Syam. Kemudian ketika pendeta Nasrani itu mau meninggal, kemudian Salman bertanya, ya wahai guruku, kalau seandainya nanti kelak kamu tidak ada, kepada siapa engkau mengamanahku untuk menuntut ilmu, gitu, ya. Nah, kemudian dijawab oleh pendeta tadi, demi Allah, ya sesungguhnya ya sekarang ini sudah tidak ada orang yang beragama itu lurus, ya kecuali seseorang yang ada di Mosul. Mosul itu di mana? Irak, ya. Akhirnya setelah gurunya tadi meninggal, ya, yang di mana tadi? Yang di Syam. Kemudian Salman
ke Mosul atau ke Irak. Jadi kalau dilihat rutenya tadi ya, Salman itu kan asalnya di Iran ya, Iran, kemudian ke Syam, habis Syam kemudian ke Mosul, ke Irak gitu. Kemudian juga sama, gurunya meninggal, kemudian nanya ya, kira-kira kepada siapa lagi saya harus berguru ya. Nah, kemudian diarahkan ke salah seorang pendeta Nasrani ya, itu di daerah yang disebut Nisibin ya. Nisibin itu kalau sekarang ada di Turki ya. Jadi dari Mosul ke Nisibin, ke Turki. Kemudian juga sama, ketika gurunya meninggal diarahkan ke pendeta yang ada di Amuriah. Amuriah itu juga di Turki ya, di Amuriah ya. Nah, kemudian setelah gurunya itu menjelang wafatnya, kemudian Salman bertanya, kepada siapa lagi saya harus berguru ya. Kemudian disampaikan, demi Allah sekarang ini sudah tidak ada ya. Jadi penganut agama Nasrani yang masih belum sudah ada. Nah, kemudian diarahkan ya, kemudian disampaikan, kalau kamu mau, itu sebentar lagi itu sudah masanya akan ada seorang Rasul baru ya. Seorang Rasul baru yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciri-ciri ya. Jadi si pendeta itu menyampaikan ciri-cirinya gitu. Ciri yang pertama, jadi Rasul itu berasal dari Arab, negeri Arab, kemudian berhijrah di suatu tempat yang banyak pohon kurmanya. Ini petunjuk pertama yang dijelaskan oleh gurunya Salman yang terakhir ya, pendeta Nasrani ya, gurunya Salman yang terakhir. Jadi Nabi itu adalah orang Arab yang hijrah ke suatu tempat yang di situ banyak ditumbuhi pohon kurma. Kemudian ciri yang kedua, Nabi tadi itu tidak memakan harta sedekah, tidak memakan harta sedekah. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi itu menerima hadiah. Jadi kalau harta sedekah tidak, tetapi kalau hadiah mau gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu ciri-cirinya itu di antara pundak kanan dan kiri itu ada stempel kenabian. Ada stempel kenabian. Jadi singkat cerita, ketika gurunya sudah meninggal tapi sudah menyampaikan ciri-ciri Nabi yang akan diutus oleh Allah, kemudian ya Salman itu punya keinginan yang kuat untuk mencari Nabi sebagaimana Nabi terakhir ya, sebagaimana yang disampaikan oleh pendeta Yahudi tadi. Nah, ketika itu Salman bertanya-tanya, sebuah daerah yang banyak ditumbuhi kurma ya, itu daerah mana? Jadi tentu kalau zaman dulu tidak seperti kita ya. Kalau hari ini kita mau nyari tempat itu di mana ya, tinggal kita cari di Google gitu ya, di Google ya, Google ya. Tapi kalau dulu ya petunjuknya cuma itu, sebuah negeri yang banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Nah, singkat cerita, Salman tanya sana sini, kemudian ada kabilah dari Arab. Kemudian tanya ya, dan dijawab, negeri yang banyak ditumbuhi kurma itu adalah Yasrib. Yasrib itu sekarang apa? Madinah. Ya, jadi Yasrib itu sekarang Madinah. Nah, kemudian akhirnya Salman ikut kabilah ya, ikut kabilah yang bisa mengantarkan beliau ya. Ya, jadi ikut kabilah yang bisa mengantarkan beliau dari Amuriah tadi ke Madinah ya, dengan perjanjian begini ya. Jadi Salman ketika itu sudah bisa mengumpulkan sejumlah harta. Satu di antaranya adalah misalkan ya kayak sapi ya dan lain sebagainya lah ya, sapi, kambing dan seterusnya. Nah, kepada kabilah tadi itu disampaikan, tolong bawa saya ke Madinah. Kompensasinya adalah silakan harta saya itu kalian ambil ya, demi untuk menuntut ilmu, demi untuk mencari kebenaran. Salman itu merelakan harta yang dimiliki untuk diberikan kepada kabilah tadi. Meskipun di kemudian hari kabilah ini mengkhianati apa yang sudah disepakati. Nah, kira-kira pengkhianatannya di mana? Kan tadi perjanjiannya adalah mereka itu harus membawa Salman itu dari Amuriah ke Yasrib, ke Madinah gitu. Dengan kompensasi harta yang dimiliki oleh Salman gitu. Nah, pengkhianatannya itu ternyata ya ketika belum sampai tempatnya, kemudian Salman itu diikat kemudian dijadikan sebagai budak dan dijual di pasar gitu ya. Akhirnya Salman ya jadi budak gitu, meskipun sebelumnya adalah orang merdeka. Nah, singkat cerita, Salman itu dibeli oleh orang Yahudi ya, dibeli oleh orang Yahudi ya. Nah, kemudian terakhir itu jatuh kepada Yahudi Bani Quraidah. Jadi Yahudi Bani Quraidah. Jadi ketika Salman sudah sampai di Yasrib, kemudian beliau melihat pohon-pohon kurma, betapa gembiranya beliau. Meskipun beliau tidak sadar kalau beliau sekarang sudah jadi seorang budak, orang yang tidak mengerti. Tetapi senangnya hatinya Salman dengan melihat pohon-pohon kurma, ya, yang ini sebagai petunjuk dia akan ketemu dengan Rasul yang terakhir, ya, itu sampai lupa kalau dirinya itu budak, sampai lupa kalau dirinya itu budak, ya. Jadi singkat cerita begini, jadi ketika ada di suatu daerah yang namanya Quba, ya,
Jadi panjenengan insyaallah masih ingat nggih, ketika Rasulullah itu hijrah ya, sebelum masuk kota Madinah singgah dulu di sebuah wilayah yang namanya Quba. Kemudian beliau mendirikan masjid ya, Nah, ketika di Quba itu ya, Salman itu mendengar perbincangan perbincangan tuannya yang sedang memperbincangkan bahwasanya orang-orang Arab itu sedang menunggu ya datangnya seorang nabi ya. Jadi kedatangan seorang yang mengaku nabi dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah, ke Yasrib, dan itu didengar oleh Salman ya. Dan menjadi perbincangan termasuk di komunitas Yahudi ya. Jadi ceritanya kenapa sih di Madinah itu tinggal komunitas Yahudi. Ada 3 kabilah ya kalau di Madinah. Yang pertama kabilah Bani Quraidah, bukan Quraidah. Quraidah itu di luar Madinah. Yang pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga itu Bani Quraidah. Jadi majikannya Salman tadi Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Jadi kenapa Yahudi itu ngumpul di Madinah? Karena mereka itu tahu bahwa nabi yang nanti akan datang ya, itu dari Arab kemudian pindah hijrah ke sebuah wilayah yang di situ banyak pohon kurma. Yang itu dijelaskan di dalam kitab Taurat. Makanya kemudian mereka itu datang ke Madinah, kemudian mungkin di Madinah dengan harapan itu nabi yang nanti nabi terakhir itu lahir dari rahim itu ya. Jadi keturunan dari Israel itu harapannya gitu. Tapi kan ternyata tidak ya. Jadi ternyata baginda Rasul itu kan bukan dari kalangan mereka ya. Meskipun kalau dirunut itu kan masih satu buyut ya. Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim kan punya 2 anak ya. Yang pertama Ismail yang kemudian melahirkan Rasulullah Muhammad SAW, dan yang kedua itu Nabi Ishak yang melahirkan Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa ya. Itu dari keturunan Nabi Ishak gitu. Jadi mereka orang Yahudi itu juga menanti gitu ya datangnya seorang nabi. Nah, singkat cerita Salman ini berusaha untuk mencari cara ya, bagaimana bisa ketemu dengan orang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul ya. Nah, singkat cerita akhirnya Salman itu membawa kurma kemudian menghadap kepada Rasulullah dengan mengatakan ya, wahai Muhammad kan gitu ya, sesungguhnya engkau berhijrah dari tempat yang jauh ya, dengan beberapa sahabat gitu ya. Oleh karena itu saya hadir di sini membawa kurma yang aku sedekahkan kepada engkau dan kepada sahabat-sahabat engkau. Jadi pertama Salman mengatakan membawa kurma disedekahkan kepada Rasul dan para sahabat. Kemudian setelah kurma itu diterima oleh Rasulullah, kemudian dibagikan kepada para sahabat untuk dimakan oleh sahabatnya. Sementara Rasulullah sendiri tidak makan, dan itu diperhatikan oleh Salman. Nah, kemudian Salman pada satu kesimpulan, ini benar ini orang yang sedang aku cari, ini benar ini Rasul yang terakhir ya, yang tanda-tandanya itu disampaikan oleh pendeta Nasrani ya, gurunya yang ada di Amuriah. Sedangkan yang pertama kan juga benar kan, orang Arab yang hijrah di tempat yang banyak kurmanya. Kemudian yang kedua, orang ini tidak menerima sedekah. Kemudian besoknya Salman datang lagi dengan membawa kurma, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, saya membawa kurma yang aku hadiahkan kepada engkau ya. Jadi lafadznya beda. Yang pertama itu lafadznya sedekah, yang kedua itu hadiah. Kemudian kurma itu diterima oleh baginda Rasulullah, kemudian dimakan oleh baginda Rasulullah. Berarti tanda pertama, kedua dan ketiga itu sudah cocok gitu ya. Sekarang tinggal tanda yang keempat. Ada tanda kenabian ya, atau stempel kenabian atau tanda kenabian di antara pundak kanan dan kiri. Nah, ya tentu Salman harus mencari cara ya. Tidak mungkin kan kemudian Salman itu mengatakan suruh buka bajunya untuk dilihat kan gitu ya. Ya singkat cerita hari berikutnya Salman datang lagi gitu. Kemudian mondar-mandir di sekitar Rasulullah gitu. Dan akhirnya Rasulullah itu paham ya. Rasulullah itu paham ya dengan apa yang diinginkan oleh Salman. Kemudian Rasulullah itu jadi kalau ya seperti orang wukuf itu kan ada pakaian wukuf itu kan ada 2 ya. Satu yang dikenakan bawah, kemudian ada yang ditaruh di atas gitu ya. Kemudian sama Rasulullah itu dibuka. Kemudian Salman itu melihat ya, tanda kenabian yang ada di pundak baginda Rasulullah. Nah, kemudian karena senangnya kemudian Salman memeluk baginda Rasulullah ya. Kemudian ditanya sama Rasulullah. Kemudian Salman itu menceritakan perjalanannya ya,
yang sangat luar biasa. Ya, tadi ada berapa kota yang disinggahi, ada berapa negeri yang disinggahi. Asalnya dari mana tadi? Dari Persia ya, Iran sekarang ya. Kemudian ke Syam. Berarti tujuan pertama ke Syam. Habis ke Syam ke Mosul ke Iran. Jadi kalau peta itu Iran kan di timur ya, kemudian ke barat, kemudian ke timur lagi ke Irak. Habis ke Irak tadi kemana lagi? Ke Mosul ke Turki ya, ke Nasibin ya. Ada di Turki ya. Kemudian habis itu ke Amuriah. Ke Amuriah itu keempat, baru kemudian ke Madinah. Itu menuntut perjalanan menuntut ilmunya dari sahabat Salman Al-Farisi. Dan Salman itu termasuk sahabat terkemuka Rasulullah itu. Ya. Nah tentu ilmu yang didapat oleh Salman itu kan untuk diamalkan. Jadi ketika awalnya agamanya itu Majusi ya, kemudian pindah ke Nasrani karena melihat di Nasrani itu lebih baik ya dibandingkan dengan Majusi gitu ya. Kemudian yang terakhir ketika melihat ya, yang Islam itu adalah agama yang sempurna, paripurna yang dibawa oleh ya Rasul ya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Salman itu memeluk Islam ya. Meskipun nanti kalau dalam sejarah Salman itu tidak ikut perang Badar ya. Perang Badar itu Salman tidak ikut. Demikian pula Salman tidak ikut perang apa? Uhud juga nggak ikut. Kira-kira kenapa? Nggak ikut perang Badar, nggak ikut perang Uhud. Ya masih budak. Jadi ketika perang Badar itu Salman itu masih budak, meskipun sudah memeluk Islam. Demikian pula ketika perang Uhud dia itu juga masih budak. Ya. Nah bagaimana kemudian Salman itu bisa merdeka? Itu singkat cerita ya Salman itu pengen menebus dirinya kepada majikan, Kemudian ketika maksud Salman ini sampai ke telinga Rasulullah, kemudian Rasulullah itu buka ya donasi lah kalau bahasa kita sekarang ya. Jadi mengumpulkan harta dari para sahabat untuk menebus Salman. Sampai kemudian ketika harta yang dimaksud itu terkumpul kemudian untuk menebus Salman. Jadi itu ya contoh sahabat yang luar biasa ya ikhtiarnya untuk mencari ilmu, rela berpisah dengan ayahnya, keluarganya, negerinya ya, dan bahkan juga merelakan hartanya. Itu sahabat Salman. Itu barangkali ya topik yang kedua yang berkaitan dengan tema menggabungkan ilmu dengan amal. Ya. Jadi ilmu itu penting, ya. Ilmu itu penting dan menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Tidak boleh kita berpikir bahwa ketika kita sudah berumur seperti ini kemudian tidak merasa penting ya menuntut ilmu itu. Ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nanti monggo silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Ya sekarang jam 9:10. Baik itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Silakan kalau ada ya, untuk mengelaborasi ya apa yang ada di topik kitab itu. Ada Pak? Oke, monggo Pak Ridho. Yang mana? Ya tadi kan sudah saya sampaikan ya. Jadi dia jadi budak itu terakhir ketika ikut kabilah yang membawa beliau dari Amuriah ke Yasrib. Akadnya itu kan ya, ibaratnya sekarang itu travel lah ya. Jadi dulu itu kalau mau bepergian itu harus ikut kabilah. Kalau nggak ikut kabilah itu di tengah jalan itu akan dirampok, dibegal gitu. Kecuali siapa itu ya Hamzah ya. Kalau Hamzah itu nggak ada yang berani, begal nggak ada yang berani gitu ya. Ya. Itu kan akadnya itu Salman itu membayar dengan hartanya, dengan perjanjian Salman itu harus dibawa ke satu tempat yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yasrib Madinah tadi. Ya, tapi di tengah jalan kemudian diikat dan dijual jadi budak. Dan yang membeli itu adalah orang Yahudi Bani Quraidah. Ya, jadi yang membeli itu Yahudi Bani Quraidah. Ya. Jadi ketika dari negeri satu ke negeri yang lain berguru itu menjadi laki-laki merdeka. Kecuali ketika perjalanan dari Amuriah ke Madinah, ya, itu dijual jadi budak. Yang lain enggak? Oke, monggo Pak Handoko. Masalah tanda yang dia sama Al-Farisi tandanya Pak. Ya itu semacam itu kalau kita mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah, nah, itu dijelaskan ya. Jadi Syama'il Muhammadiyah itu kan menjelaskan tentang Rasulullah ya, termasuk satu diantaranya itu ciri-ciri fisiknya Rasulullah itu ada di kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah di kitab itu yang dijelaskan ya stempel Nabi itu ya kecil ya. Kemudian ada ditumbuhi rambut gitu ya, bukan persis di tengah tapi agak ke kiri sedikit ya. Itu kan dijelaskan di dalam kitab Samawi sebelumnya. Jadi dijelaskan di kitab Samawi sebelumnya ya ciri-ciri Nabi terakhir ya yang bernama Ahmad atau Muhammad ya. Itu
satu di antaranya itu. Jadi gampangnya itu ya tanda kenabian, tanda kenabian itu adanya di sini ya. Itu dijelaskan di kitab Sama'il Muhammadiyah. Nah, cuman detailnya seperti apa ya. Ya intinya begitu ya, intinya begitu. Oke, yang lain monggo. Ya, jadi gini. Jadi kalau kita ngomongin agama itu kan bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama agama bumi dan yang kedua agama langit, agama samawi. Ya. Yahudi dan Nasrani itu agama langit, agama langit. Oke. Jadi agama Yahudi itu dengan Rasul yang bernama siapa? Nabi Musa, gitu. Nabi Musa. Ya. Kalau Nasrani itu kan Nabi Isa. Ya. Jadi Rasul yang diutus oleh Allah itu adalah Nabi Isa. Kalau Nabi Musa itu diberikan kitab namanya Taurat, kalau Nabi Isa diberikan kitab namanya Injil. Ya sedikit kalau boleh saya sampaikan apa sih bedanya Nabi dengan Rasul. Ya. Jadi kalau Nabi itu melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Ya. Contoh Nabi itu Nabi Harun. Nabi Harun itu tidak membawa syariat, meneruskan syariatnya Nabi Musa gitu. Kalau contoh Rasul itu ya Nabi Musa itu Rasul, Nabi Isa itu Rasul, dan baginda Rasulullah Muhammad itu juga seorang Rasul. Nabi Musa punya kitab Taurat, kemudian Nabi Isa itu Injil, kemudian Rasulullah itu punya kitab namanya Al-Quran, kitab suci itu. Sekarang bagaimana keberadaan kitab suci sebelum Al-Quran gitu. Nah, maka kalau kita bicara persoalan keimanan ya, iman itu kan harus ada dalil ya. Dalil ini adalah penunjuk. Dalil itu kita kenal ada dua. Yang pertama dalil akli dan yang kedua dalil nakli. Kalau dalil nakli itu dalil yang bersumber dari nas ya. Adapun dalil akli itu bersumber dari apa? Ya akal gitu ya. Gitu. Sekarang pertanyaannya, iman kita kepada Al-Qur'an itu dalilnya apa? Dalil akli dan nakli gitu. Akli dan nakli ya. Jadi dalil akli itu adalah penunjuk yang bisa kita indra gitu. Bisa kita indra. Sekarang Al-Quran itu bisa diindra kan? Bisa kan? Bisa dilihat, hari ini masih ada, bisa kita baca. Dan bahkan Allah itu menggaransi bahwa keautentikan Al-Quran itu dijamin ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang menjaganya. Dengan cara apa Allah menjaga? Satu di antaranya dengan diberikan kemudahan orang untuk menghafal Al-Quran gitu. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang luar biasa, biasa saja sebenarnya. Cuman barangkali kalau kita karena kurang kesungguhan ya, atau tidak punya niat yang kuat untuk menghafal, maka kita nggak hafal gitu. Tapi kalau diniati ya insya Allah bisa. Terbukti anak-anak kecil itu banyak kan yang hafiz Quran ya, banyak yang hafiz Quran. Nah sekarang bagaimana dengan kitab yang lain, misalkan Taurat dan Injil gitu ya. Jadi kita iman kepada Taurat dan Injil itu dalilnya itu adalah dalil nakli. Karena kitab itu disebut oleh Al-Quran, bukan akli gitu. Karena sekarang nggak ada gitu. Taurat sudah tidak ada, Injil juga sudah tidak ada. Artinya panca indera kita itu tidak bisa mengindra itu ya. Adapun yang sekarang ada itu tentu bukan Taurat atau Injil yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Karena memang tuntunan atau syariat yang dibawa oleh Nabi Musa atau Nabi Isa itu selesai ketika diutus Rasul berikutnya ya. Jadi kalau bahasa kita itu ada expired. Jadi syariatnya Nabi Musa itu expired ketika diutus Nabi Isa. Jadi mestinya ketika Nabi Isa itu diutus oleh Allah, orang Yahudi itu mestinya harus masuk Nasrani gitu. Harus ikut Nasrani gitu. Karena syariatnya Nabi Musa sudah expired. Demikian pula sebaliknya, ketika diutus baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka syariat Nabi Isa itu juga sudah tidak berlaku lagi atau sudah expired. Mestinya mereka harus masuk Islam gitu. Jadi kitab Taurat dan Injil itu sekarang sudah tidak ada. Adapun yang ada sekarang tentu bukan Taurat dan Injil sebagaimana yang pernah diturunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bukan. Nah, adapun dari kisah tadi itu bisa kita ambil pelajaran juga ya, bahwa di kitab Rasul terdahulu itu dijelaskan nabi yang terakhir ya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Jadi terbukti ternyata para pendeta Yahudi ataupun Nasrani itu tahu ciri-ciri nabi yang akan diturunkan oleh Allah. Nah, kira-kira dari mana mereka tahu? Ya tentu dari kita. Tidak mungkin mereka tahu kalau tidak dikasih tahu, tidak. Dari pendeta yang masih hidup. Karena ketika itu memang sudah banyak diselewengkan dan pendeta-pendeta yang masih mengikuti manhaj
manhaj kenabian itu ya bisa dihitung dengan jarinya. Jadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh para guru-gurunya Salman tadi ya. Kamu harus berguru ke sana, kamu harus berguru ke sana dan seterusnya. Ya, itu barangkali yang lain mungkin kalau masih ada. Mas Hasan ada, Pak Sultana, Pak Cito ada. Baik, kalau sudah tidak ada kita cukupkan ya. Cukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Itu temanya adalah larangan taklid dalam persoalan akidah. Kenapa? Ya. Ya, nanti kita sampaikan di grup ya terkait dengan tempat. Itu aja barangkali kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan majelis kita ini diberikan keberkahan oleh Allah dan dijadikan sebagai wasilah ya pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Itu aja, kita tutup dengan istighfar dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.